Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pengertian evaluasi. Adapun kisi-kisi yang kami bahas tentang pengertian evaluasi yaitu pengertian dan tujuan akan dibacakan oleh saudara Edi Juni. Jenis dan pengevaluasian akan dibacakan oleh saudari Ira Widya dan kognitif dan heuristik akan dibacakan oleh saudara Niko Alpandi Hutasoid. Metode empirik dan evaluasi eksperimen akan dibacakan oleh saudara Krisandre Hutagalung. Dan saya sebagai moderator Lucy Sahriani. Baiklah, kami akan membahas tentang pengertian evaluasi. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian evaluasi. Evaluasi adalah suatu tes atau tingkat penggunaan dan fungsionalitas sistem yang dilakukan di dalam laboratorium, di lapangan, atau di dalam kolaborasi dengan pengguna. Evaluasi digunakan untuk melihat apakah hasil rancangan dengan proses uji coba sistem telah dibuat sesuai dengan permintaan pengguna. Evaluasi yang dilakukan pada interaksi manusia dengan komputer yaitu desain dan implementasinya. Yang kedua yaitu tujuan evaluasi. Evaluasi mempunyai 3 tujuan. Yang pertama yaitu melihat seberapa jauh sistem berfungsi. Desain sistem memungkinkan user melakukan tugas yang dibutuhkan dengan lebih mudah. Ini tidak hanya membuat fungsionalitas yang sesuai ada di sistem, tetapi membuat mudah mencapai user dapat melakukan aksi untuk melakukan tugas tersebut. Yang kedua yaitu mengetahui efek suatu interface ke pengguna. Untuk mencakup pertimbangan aspek di kemudahan sistem, dipelajari usability dan perilaku user. Penting juga untuk mengidentifikasi area desain yang lebih dari user dengan menggunakan sejumlah informasi yang lebih. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi problem yang terjadi pada sistem. Ketika menggunakan konteks yang diinginkan menyebabkan hasil yang tidak diinginkan atau terjadi kekacauan di antara user, ini tentunya berhubungan dengan usability dan fungsionalitas dari desain. Tujuan ini merupakan aspek negatif dari desain. Jenis-jenis evaluasi. Jenis utama dari evaluasi yaitu yang pertama dalam kondisi percobaan atau laboratori. Yang kedua dalam kondisi lokasi kerja sebenarnya. Mengevaluasi perancangan. Evaluasi terjadi setelah proses perancangan. Evaluasi pertama sistem idealnya dilakukan sebelum implementasi dimulai. Jika perancangan dievaluasi, kesalahan dapat dihindari karena perancangan diubah atau diperbaiki sebelumnya. Cognitive well-talk adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengenalkan teori psikologi ke dalam bentuk informal dan subjektif, atau dengan kata lain mempunyai tujuan untuk mengevaluasi perancangan dengan melihat seberapa besar dukungan yang diberikan ke pengguna untuk mempelajari beberapa tugas yang diberikan. Well-talk dilaksanakan oleh perancang atau seorang ahli dalam psikologi kognitif. Dalam pendekatan ini terdapat beberapa isu yang timbul seperti mempengaruhi apa yang timbul setelah tugas ini diberikan ke pengguna. B. Proses kognitif apa yang tersedia. C. Masalah pembelajaran apa yang seharusnya timbul. D. Analisis difokuskan pada tujuan user dan pengetahuan. Untuk melakukan cognitive well-talk harus mempunyai informasi yang dibutuhkan, seperti A. Deskripsi dari suatu interface yang dibutuhkan itu sendiri. B. Deskripsi dari tugas termasuk usaha yang benar untuk melakukannya dan struktur tujuan untuk mendukungnya. Dengan informasi ini maka evaluator dapat melakukan langkah dari well-talk seperti A. Pilih tugas. B. Deskripsikan tujuan awal dari user. C. Lakukan kegiatan atau aksi yang tepat. D. Analisa proses keputusan untuk setiap kegiatan. 2. Heuristic evaluation. Heuristic evaluation diusulkan oleh Nielsen dan Molix
hampir sama dengan kognitif Rostock, tetapi sedikit terstruktur dan sedikit terarah pada pendekatan ini. Sekumpulan kriteria usability untuk heuristik didefinisikan dan perancangan dilaksanakan, misalnya di mana kriteria dilanggar. Dalam sistem ini terdapat beberapa kriteria: A. Perilaku sistem dapat dipastikan. B. Perilaku sistem konsisten. C. Feedback tersedia. D. Kemampuan memori user tidak melebihi batas. E. Dialog merupakan orientasi tugas. Tujuan dari heuristic evaluation adalah untuk memperbaiki perancangan secara efektif. Evaluator melakukan evaluasi melalui kinerja dari serangkaian tugas dengan perancangan dan dilihat kesesuaiannya dengan kriteria setiap tingkatan. Jika ada kesalahan terdeteksi, maka perancangan dapat ditinjau ulang untuk memperbaiki masalah ini sebelum tingkat implementasi. Baik, perkenalkan, nama saya Elia Kisantri William Togalung. Di sini saya akan melanjutkan bacaan dari kelompok kami, yaitu mengenai tentang metode empirik atau evaluasi eksperimen. Satu metode yang sangat kuat dalam mengevaluasi perancangan atau aspek dari perancangan adalah menggunakan eksperimen yang terkontrol. Ini menyediakan pernyataan empiris untuk mendukung klaim umum atau hipotesis. Setiap eksperimen memiliki dasar yang sama. Evaluator memilih hipotesa untuk diuji yang dapat ditentukan dengan mengukur beberapa atribut dari perilaku subjek. Sejumlah kondisi eksperimen ditentukan yang berbeda dalam hal nilai dari variabel tetap yang terkontrol. Dalam bentuk dasar ada sejumlah faktor penting terhadap keseluruhan keandalan eksperimen yang harus dipertimbangkan dalam perancangan eksperimen. Adapun faktor-faktor tersebut adalah A. Subjek. Subjek. Pemilihan subjek yang sangat penting dalam beberapa eksperimen harus setepat mungkin dengan keinginan user. Jika subjek bukan user sebenarnya, maka subjek yang dipilih harus sama usia dan tingkatan pendidikan sebagai kelompok user yang dimaksud, pengalaman menggunakan komputer secara umum, dan berhubungan sistem yang sedang dalam pengujian sejajar dengan pengalaman atau pengetahuan dari domain tugas. Ukuran sampel yang dipilih kebanyakan ditentukan dengan pertimbangan pragmatis, kehandalan dari user terbatas. Ukurannya juga harus cukup besar untuk mewakili populasi yang diambil dari dalam eksperimen perancangan dan metode statistika yang dipilih. Yang kedua, variabel. Independent variable. Karakteristik suatu eksperimen yang memanipulasi untuk menghasilkan kondisi yang berbeda sebagai perbandingan. Contohnya seperti jenis interface, label dari help, jumlah item menu, dan perancangan icon. Setiap variabel ini dapat memiliki nilai yang berbeda. Masing-masing digunakan dalam eksperimen sebagai label variabel. Dependent variable. Variabel yang dapat diukur dalam eksperimen, contohnya pada variabel independent adalah kecepatan dari pemilihan menu. Variabel dependent harus diukur berdasarkan pengaruh variabel independent dan tidak oleh yang lain. Pilihan umum dari variabel dependent dalam eksperimen evaluasi adalah waktu untuk menyelesaikan tugas, jumlah kesalahan yang dibuat, preferensi user, dan kualitas dari unjuk kerja user. Nah, yang terakhir faktornya yaitu hipotesis. Merupakan prediksi yang dihasilkan dalam eksperimen. Masih menggunakan variabel independent dan dependent, di mana variasi di dalam independent variabel akan menyebabkan perbedaan pada dependent variabel. Tujuan dari eksperimen adalah untuk menunjukkan bahwa perkiraan benar dengan menyangkal adanya null hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan dalam dependent variabel di antara tingkatan dari independent variabel. Pengukuran statistika menunjukkan bahwa nilai hasil dapat dibandingkan dengan tidak kepercayaan. Jika nilai tertentu ada, pada tingkat kepercayaan hipotesis null tidak benar.
Sekian hasil diskusi kami tentang pengertian evaluasi. Jika ada kesalahan tentang materi atau pembahasan yang kami diskusikan, mohon dimaklumi. Dan jika ada pertanyaan, kami persilahkan.